Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Babak 25. Min Feng memandang Feng Jiu yang saat ini sedang menghadap lemari es. Dia menatap Xiao Mei seolah dia adalah noda di matanya. Xiao Mei takut pada matanya, seperti tupai yang menggigil saat disudutkan ular. "Hoh, apa kamu benar-benar mengenalku? Jadi, siapa aku?" Kata-katanya lembut seperti bisikan, tapi mengandung agresi yang dalam. Itu berat dan gelap. Xiao Mei menelan ludah. Kakak jahat ini adalah pacar Ah Jiu. Kakak nakal ini adalah pacar Ah Jiu. Kakak nakal ini adalah pacar Ah Jiu. Seperti mantra, Xiao Mei mengulangi kata-kata itu sambil mencoba menenangkan hatinya. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Tapi sepertinya aku mengenal kakakmu. Abang saya. Dia mirip sekali denganmu, 60–80%. Dia mirip denganmu tapi kepribadianmu berbeda. Kamu jahat tapi dia tidak. Kamu tidak tahu malu tapi dia pemalu. Dia tersenyum seperti matahari, baunya seperti matahari, bunga. Dia pemalu karena tidak banyak bicara, matanya seperti bintang di atas langit bersinar terang. Min Feng merenung sejenak sebelum berkata, "Aku tidak punya saudara seperti itu." "Mustahil, aku yakin 100%. Petik 2 titik. Apakah kamu yakin? Aku tidak tahu kalau aku punya saudara tipe pemalu yang bisa tersenyum seperti matahari." "Dia dari keluarga Lu. Jadi, kamu pasti dari keluarga Lu juga. Tahukah Ah Jiu?" Min Feng sekali lagi memelototi Xiao Mei, memaksanya untuk tutup mulut. "Oh, Min Feng, kenapa kamu masih berdiri di sana?" Feng Jiu tiba sambil memegang botol soda. "Tidak ada, aku harus pergi." "Hah? Kamu mau kemana?" Min Feng baru saja menciumnya dan pergi menuju pintu. "Jangan tunggu aku harus bertemu seseorang yang tersenyum seperti matahari." Min Feng menyeringai. Xiao Mei tiba-tiba mendapat firasat buruk. "Batuk. Berapa lama, batuk, yang kumiliki?" "Ketua Feng." Dokter menghela nafas dalam hati. Mereka telah berusaha untuk memperpanjang hidup Ketua Feng tetapi semuanya gagal. "Ini. Bicaralah. Tidak perlu menyembunyikannya dariku. Aku tahu tubuhku. Aku hanya punya waktu beberapa bulan lagi untuk hidup, kan?" "Ya, Anda benar, Ketua Feng. Hidup Anda hanya kurang dari 1 tahun. Paling lama 5 bulan. Xuan Tian menutup matanya. Dia menarik napas. Suaranya bergetar sambil berkata, "Kalau begitu, saya berterima kasih kepada Direktur Lei atas segalanya. Terima kasih doktermu dan tim Anda karena telah merawat saya dengan baik selama beberapa tahun terakhir ini." "Tidak, kami tidak melakukan apapun. Kami mencoba tetapi gagal." Beberapa menit kemudian, Direktur Lei dan dokter lainnya keluar ruangan. "Long Jin, telepon pengacara Robert dan Moyu. Aku harus mengatur semuanya terlebih dahulu sebelum terlambat." "Ketua, bagaimana dengan Nona J?" "Tidak perlu memberitahunya. Yang bisa kulakukan sebelum aku mati hanyalah menikahkannya dengan seseorang yang bisa menjaganya dengan baik. Aku harus melakukannya demi kebahagiaannya, dan demi perusahaan." Feng Jiu sedang mengendarai mobilnya. Dia sangat kelelahan karena konvensi penawaran yang akan datang. Mereka semua di perusahaan bekerja ekstra hati-hati untuk menghindari kecelakaan. Min Feng tidak kembali ke rumah kemarin dan dia berharap dia akan ada di rumah ketika dia kembali. Dia mempercepat mobilnya, membuatnya pulang lebih awal dari waktu biasanya. Dia tersenyum karena dia ingin merayakannya dengan Min Feng. Feng International sekali lagi membuktikan bahwa perusahaan mereka tidak akan pernah melemah dan layu, bahkan jika beberapa pesaing muncul dan mencoba menggulingkan mereka. Dia berjalan ke atas dan pergi ke kamar Min Feng. Meski mereka tidur bersama di dalam kamarnya, barang-barangnya masih berada di dalam kamar yang sebelumnya ia tempati. Feng Jiu takut kakeknya atau orang lain tiba-tiba menerobos masuk ke dalam rumah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dia pergi ke kamar Min Feng dan hendak mengetuk ketika dia mendengar dia berbicara. "Bagaimana itu?" Min Feng saat ini sedang berdiri di samping tempat tidur. Dia sedang membuka pakaiannya sendiri ketika Chen Hao tiba-tiba menelepon. "Bos, Ketua Feng tiba-tiba pindah. Dia sedang mempersiapkan surat wasiat terakhirnya, dan dia sudah mulai mempersiapkan pernikahan Nona Feng." Chen Hao penuh keringat, dia berusaha menenangkan jantungnya agar tidak berdetak begitu cepat. Min Feng tidak berbicara selama hampir 1 menit. Kami mencoba menyuap orang lain, namun kami tetap tidak bisa mendapatkan rincian tentang suami Nona Feng." "Suami, jika sebuah suara bisa membunuh seseorang, Chen Hao pasti sudah mati seketika."
Maksudku, bajingan yang ingin mengingini nyonya masa depan kita. Kamu harus mendapatkan informasinya dengan cara apapun sebelum Feng Jiu mengetahui bahwa aku adalah tuan muda tertua di perusahaan Lu. Ya, bos. Aku akan melakukannya. Min Feng menutup teleponnya dan hendak berpakaian ketika dia mendengar seseorang bertepuk tangan di belakangnya. Dia menoleh dan melihat Feng Jiu perlahan berjalan ke arahnya sambil bertepuk tangan. Wajah Min Feng memucat dan ingin berjalan ke arahnya, tapi kakinya membeku kaku. Feng Jiu tersenyum manis, seolah Min Feng tidak mengkhianatinya dengan menyembunyikan identitasnya. Itu benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda bisa bersembunyi dalam-dalam. Anda bahkan lolos dari radar saya. Benar-benar cocok untuk kepala baru perusahaan Lu. Tegas dan kejam. Feng Jiu, biar ku jelaskan. Min Feng ingin memegang Feng Jiu tetapi dia menjauh. Min Feng tidak, aku bahkan tidak tahu apakah namamu benar-benar Min Feng atau bukan. Dia tertawa sambil mengejeknya. Feng Jiu, ini aku masih Min Feng Lo, tidak ada yang berubah. Aku tetaplah aku. Tidak, kamu bukan Min Feng, kamu adalah Lu Min Feng, tuan muda tertua perusahaan Lu. Lu Min Feng, bukan Min Feng yang tunawisma dan pengangguran. Semuanya hanyalah sandiwara bagimu. Jadi, tidak, kamu bukan Min Feng. Kamu bukan pria yang kucintai. Bab 26. Ketika Feng Jiu masih berada di luar pintu, mendengarkan Min Feng berbicara dengan seseorang di telepon, dia ingin melarikan diri, menghindari segalanya, berpura-pura tidak mendengar satu hal pun. Tapi, kenapa dia melakukan itu? Dia, CEO penyihir, tidak pernah menjadi pengecut. Dia telah menjadi pejuang sejak dia masih muda. Tanpa seorang ibu yang merawatnya dengan baik, tanpa seorang ayah yang akan menaungi dan melindunginya, dia tumbuh dengan berjuang untuk dirinya sendiri, berjuang untuk orang-orang yang dia sayangi. Dia wanita yang kuat, jadi mengapa dia melarikan diri? Tidak, saya tidak akan lari. Feng Jiu perlahan memasuki ruangan sambil melihat punggung Min Feng. Pria itu, pria yang dia putuskan untuk memberikan segalanya, pikirannya, tubuhnya, jiwanya, bahkan hatinya. Feng Jiu bisa merasakan jantungnya ditusuk jutaan kali, seperti seseorang berulang kali meremasnya dengan keras. Dia merasa tercekik, seperti tenggelam dalam keputusasaan yang tak ada habisnya. Betapapun inginnya dia menangis, memukulinya sampai mati, meludahi wajahnya, tapi dia tidak bisa, dia harus kuat, dia harus menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak terpengaruh, bahwa dia tidak kesakitan. Jadi, dia memutuskan untuk menutup matanya, menutup hatinya, dan tersenyum cerah seolah tidak ada yang salah. Min Feng mencoba menyentuhnya tetapi dia menjauh. Dia membenci sentuhannya, sentuhan yang bisa meluluhkannya, sentuhan yang selalu dia dambakan. Aku tidak bisa membiarkan dia menyentuhku lagi. Kalau tidak, tekadku akan hancur. Min Feng mencoba menjelaskan, memberitahunya bahwa dia masih Min Feng yang dia kenal. Tapi, tidak, dia tidak akan pernah tertipu lagi oleh tipuannya. Tidak, kamu bukan Min Feng, kamu adalah Lu Min Feng, tuan muda tertua perusahaan Lu. Lu Min Feng, bukan Min Feng yang tunawisma dan pengangguran. Semuanya hanyalah sandiwara bagimu. Jadi, tidak, kamu bukan Min Feng. Kamu bukan pria yang kucintai. Ya, Feng Jiu akhirnya mengerti mengapa hatinya terasa sakit setiap kali dia memikirkan status mereka saat ini, kedudukannya saat ini dalam kehidupan Min Feng. Itu karena dia mencintainya. Dia menyukai segalanya tentang dia. Kenakalannya, tidak tahu malu, kelicikannya, dia memanjakannya seolah dia adalah ratunya. Tapi, dia menginginkan lebih. Dia tidak ingin menjadi ratunya, tetapi menjadi pusat alam semesta. Dia ingin bersamanya selamanya, tapi dia mengkhianatinya. Dia mengkhianatinya dengan tidak mengungkapkan identitasnya. Dia memberinya kesempatan tapi dia menyia-nyiakannya. Mengapa? Mengapa kamu berbohong? Mengapa kamu berbohong padaku? Feng Jiu, tidak, bukan seperti itu. Dengarkan aku. Sekali lagi, Min Feng mencoba memeluknya, tetapi dia menamparkan tangannya. Tidak perlu bertemu secara fisik, Tuan Lu. Kita cukup berbicara, seperti dua orang yang beradab. Dia menatap Min Feng. Tidak ada rasa sakit atau kemarahan di matanya. Itu sejelas langit. Sejujurnya, aku kaget saat mengetahui semuanya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu jelas-jelas salahku atas apa yang terjadi di bar. Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan mengambil hati. Biar saja, berpisah-pisah. Feng Jiu mengucapkan kata-kata itu sambil menatap mata Min Feng tanpa rasa takut. Ketika Min Feng mengetahui bahwa Feng Jiu ada di belakangnya, dia ingin meminta maaf, memohon pengampunan.
Tapi, tubuhnya tidak mau bergerak, seperti dia terpaku di tempat dan tidak mampu melangkah maju. Dia ingin memeluknya dan menguburnya di dalam dirinya. Andai saja dia bisa mengungkapkan isi hatinya dan menunjukkan padanya apa yang sebenarnya dia rasakan terhadapnya. Kalau saja dia bisa memecahkan tengkoraknya dan membiarkan wanita itu melihat otaknya untuk menceritakan apa yang ada dalam pikirannya. Andai saja dia bisa melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan mengakui segalanya saat dia memberinya kesempatan. Jika hanya. Tapi tidak ada obat untuk penyesalan. Tidak peduli seberapa besar ususnya berubah menjadi hijau, perbuatannya telah dilakukan. Tidak ada gunanya memikirkan 1000 jika. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memastikan Feng Jiu akan memaafkannya. Hati Min Feng berdarah saat melihat Feng Jiu yang memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, seolah dia tidak terluka, meski hanya sedikit. Dia lebih suka jika dia menangis atau membentaknya. Bahkan jika dia ingin menamparnya dengan keras atau menikamnya sampai mati, dia bersedia mengambil semuanya. Ia rela menerima segalanya dengan tangan terbuka, jika itu bisa membuat amarah dan kekecewaannya sedikit berkurang, namun ia hanya tersenyum cerah padanya, seolah tak peduli. Ketika Feng Jiu mengatakan mereka harus berpisah, dia merasa seolah-olah dia ditampar dengan konyol. Otaknya tidak mampu memahami apa yang dia katakan. Dia hanya bisa memandangnya dengan bodoh. Mengapa? Kenapa kamu tidak mau mendengarkanku? Kenapa kamu tidak bisa memaafkanku? Apakah cintaku tidak cukup untuk menggerakkanmu? Memang, dia sedang jatuh cinta. Dia dengan bodohnya mencintai wanita ini, dan dia baru menyadarinya sekarang ketika semuanya sudah terlambat. Dia tidak tahu kapan itu terjadi, mungkin saat dia pertama kali melihatnya, atau mungkin saat dia menemukan sisi berbeda darinya, terutama saat dia menjadi bodoh sesekali, dia tidak tahu kapan dia memulainya, mencintainya. Karena saat dia menyadarinya, dia sudah sangat mencintainya, dan itu tidak bisa diselamatkan. Ibarat terjatuh di pasir cepat, Anda tidak pernah menyadarinya sampai Anda benar-benar tenggelam dan dilahapnya. Puan Lu, kenapa kamu tidak menjawab? Feng Jiu tertawa seolah dia menganggapnya lucu. Setiap tawa yang dibuatnya, Min Feng bisa merasakan hatinya tercabik-cabik. Jangan bilang kamu tidak mau. Feng Jiu mendekat ke arahnya dan berbisik, jangan bilang kamu menyukaiku. Jangan lupa, semua yang terjadi di antara kita hanyalah murni seks. Tidak lebih, tidak kurang. Min Feng membeku, dia tidak percaya apa yang dia dengar. Dia menatapnya dan bertanya, kamu benar-benar berpikir bahwa itu semua adalah seks? Tidak ada emosi yang terlibat di antara kita, ya, Feng Jiu. Katakan padaku. Dia meraih bahunya dan mengguncangnya dengan keras. Bab 27. Ketika Feng Jiu memberitahu Min Feng bahwa dia ingin memutuskan hubungan mereka, dia melihat bahwa dia tidak bergerak. Dia hanya menatapnya, tidak yakin harus berbuat apa. Dia tiba-tiba menyesali perkataannya. Menjalani hidup tanpa Min Feng, bagaimana dia melakukan itu? Dia hampir tidak bisa mengingat gaya hidupnya sebelumnya ketika dia masih sendirian, tanpa Min Feng di sisinya. Bagaimana aku hidup sebelum Min Feng hadir dalam hidupku? Seolah-olah dia sedang menonton film, kehidupannya terulang kembali di matanya. Dia makan sendiri. Dia tidur sendiri. Dia menonton film sendirian. Dia juga membersihkan rumahnya sendiri. Dia sendirian. Dia kesepian. Hidupnya sangat membosankan, tetapi segalanya berbeda ketika Min Feng memasuki hidupnya. Untuk pertama kalinya sejak orang tuanya meninggal, dia akhirnya merasakan emosi yang berbeda. Dia mulai tertawa, menjadi marah, menjadi malu. Dia melihat segala sesuatunya dengan cara yang positif. Semua itu karena Min Feng. Tapi, itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia berbohong padanya, dan dia membencinya karena itu. Dia menguatkan hatinya dan bertanya, jangan bilang kamu tidak mau. Dia mendekat ke arahnya dan berbisik, jangan bilang kamu menyukaiku. Jangan lupa, semua yang terjadi di antara kita hanyalah murni seks. Tidak lebih, tidak kurang. Feng Jiu ingin bertepuk tangan. Sepertinya dia bisa mendapatkan penghargaan sebagai aktris terbaik di Oscar. Dia melihat Min Feng mencoba meraih bahunya. Dia mencoba mundur tetapi dia terlambat sedetik. Kamu benar-benar mengira itu semua hanya seks. Tidak ada emosi yang terlibat di antara kita, ya, Feng Jiu. Katakan padaku. Dia meraih bahunya dan mengguncangnya dengan keras. Apa yang harus dia katakan? Bahwa dia mengucapkan kata-kata itu hanya karena dia terluka. Kenapa dia terluka? Karena dia berbohong. Kenapa dia berbohong? Feng Jiu ingin tahu. Lalu, kenapa kamu berbohong? Tidak dapat menahan diri lagi,
Feng Jiu berbisik. Itu lebih seperti dia menyalahkannya, bukan mengajukan pertanyaan. Min Feng membeku, matanya bergetar. Dia memeluknya erat-erat, begitu erat hingga Feng Jiu hampir terjepit sampai mati. Dia berbisik di telinganya, maafkan aku, maafkan aku. Hanya itu yang dia katakan. Mengapa? Kenapa kamu tidak tahu? Apa karena aku hanya mainan di matamu? Feng Jiu hampir tertawa terbahak-bahak. Menyedihkan, aku bahagia sekali saat kau memperkenalkan dirimu sebagai pacarku di depan Ah Mei. Pada akhirnya, itu hanyalah harapanku saja. Bagimu, aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah pasangan seks yang nyaman bagimu. Petik 1. Dia menutup matanya, berpura-pura tidak merasa terganggu dengan hal itu. Bahwa dia tidak peduli, tidak sedikit pun. Dia mendorong Min Feng sekuat yang dia bisa. Dia didorong mundur beberapa langkah. Dia menatapnya, matanya penuh kesedihan. Dia menghindari tatapannya, berpura-pura merasa jijik, dia membersihkan tubuhnya. Tolong jangan sembarangan memeluk orang lain, terutama mereka yang tidak mengenalmu. Kamu bisa dituntut karena pelecehan. Min Feng tidak mendengarkannya dan masih berusaha meraih tangannya. Jangan berani-berani menyentuhku. Sentuhanmu paling membuatku jijik. Dia hanya mengatakan itu untuk menghentikannya, tapi dia tidak tahu kenapa, Min Feng tiba-tiba menjadi gila. Dia meraih lengannya, menyeretnya ke tempat tidur. Dia mendorongnya dan menekan dirinya di atasnya. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan dasinya, tapi dia mengikat pergelangan tangannya di atas kepalanya. Mengamankannya di tempat tidur, Feng Jiu tiba-tiba merasa takut. Dia memandang Min Feng dan melihat wajahnya hanya beberapa inci dari wajahnya. Kamu benci sentuhanku, kamu muak dengan itu. Sambil bertanya, dia mulai menggerakkan tangannya ke sekeliling tubuhnya, menyentuhnya. Feng Jiu memucat, tidak, saya tidak mau. Dia mulai berkelahi. Dia mencoba melepaskan diri dari ikatan, dan menggunakan tubuhnya sendiri. Dia mencoba mendorongnya tetapi sayangnya, tubuhnya seperti baja, terlalu sulit untuk didorong. Katakan padaku, kenapa kamu membencinya? Bukankah kamu menyukai caraku menyentuh dan menjilat tubuhmu hingga kamu mengejang karena kenikmatan? Saat dia berbicara, tangannya sudah melepas pakaiannya, membelai tubuhnya dengan kasar. Tidak, berhenti. Lu Min Feng berhenti. Dia berteriak sambil mencoba melepaskan diri dari genggamannya. Seolah-olah dia tidak mendengar satu hal pun, Min Feng terus menekan dirinya sambil menyentuh bagian pribadinya. Ah, dia bisa merasakan jari-jarinya di dalam dirinya. Menyentuhnya, menyiksa dia. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Lu Min Feng, jangan buat aku membencimu lagi. Tolong hentikan saja. Dia sudah menangis. Dia dikhianati. Dia terluka. Dia dipaksa. Semua itu dilakukan oleh pria yang dicintainya. Min Feng membeku. Dia segera membebaskannya. Dia mencium matanya, mencoba mengeringkan air matanya. Maafkan aku, maafkan aku. Feng Jiu, gumamnya sambil mencium matanya dengan lembut. Tangannya melambat, berusaha menyenangkannya alih-alih menyiksanya. Beberapa saat kemudian, dia tidak bisa menghentikan tubuhnya untuk merespon gerak majunya, mengikuti gerakannya. Min Feng mencium lehernya, payudaranya, tubuhnya. Dia mencium seluruh tubuhnya. Kewarasan Feng Jiu sudah kabur, dia tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang bisa dia rasakan hanyalah kelembutannya, seolah rasa sakit yang dia rasakan beberapa waktu lalu, siksaan yang dia alami hanyalah mimpi buruk. Min Feng berhenti menciumnya dan berbisik, Feng Jiu, aku menginginkanmu. Dia menenangkan tubuh bagian bawahnya dan perlahan memasukinya, membuatnya terengah-engah. Feng Jiu, Feng Jiu, Feng Jiu. Saat Min Feng mendorong semakin cepat, Feng Jiu hanya bisa mendengarnya meneriakkan namanya. Feng Jiu terbangun. Dia menatap pria yang sedang tidur di sampingnya. Dia berdiri, tidak peduli dia telanjang. Dia memandang Min Feng. Matanya menjadi buram saat air mata mulai mengalir. Kamu tidak akan pernah bisa memaksakan cinta. Daripada berusaha menahan cinta bertepuk sebelah tangan ini, aku akan memberimu restuku. Selamat tinggal Min Feng. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Dia berusaha untuk tidak menoleh ke belakang pada pria yang mengajarinya cara mencintai dan orang yang juga menghancurkan hatinya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.